Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi biokimia, yaitu metabolisme asam amino. Kami mahasiswa program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, yang beranggota yang pertama Angki Maulidia, yang kedua Ai Setifani, dan yang ketiga Ardian Dino Fitriarto. Pengertian asam amino. Asam amino merupakan unsur-unsur yang membentuk protein, sehingga kumpulan asam amino disebut protein. Berikut struktur asam amino. Di tengah asam amino terdapat atom karbon asimetrik yang disebut karbon alfa. Keempat mitra karbon yang berbeda-beda adalah gugus amina, yaitu NH2, memberikan sifat basa. Gugus karboksil, yaitu COOH, memberikan sifat asam. Atom hidrogen, yaitu H, dan suatu gugus bervariasi yang dilambangkan dengan R. Gugus R disebut juga sebagai rantai samping. Rantai samping ini berbeda-beda untuk setiap asam amino. Metabolisme asam amino. Jalur metabolik utama dari asam amino. Jalur metabolik utama dari asam-asam amino terdiri atas yang pertama, yaitu produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Yang kedua adalah pengambilan nitrogen dari asam amino. Sedangkan yang ketiga adalah katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Dan yang terakhir keempat adalah sintesis protein dari asam-asam amino. Katabolisme. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini terdiri atas katabolisme nitrogen asam amino. Katabolisme nitrogen asam amino juga melalui 4 tahap reaksi, yaitu yang pertama transaminasi, kedua diaminasi oksidatif, 3 transport amonia, dan yang keempat siklus urea. Yang pertama, reaksi transaminasi. Reaksi transaminasi dikatalis oleh enzim transminase, yaitu aminotransferase. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa-getoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Deaminasi oksidatif adalah pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion aminum. Di dalam mitokondria, reaksi dikatalis oleh enzim L-glutamat dihidrogenase. Transport amonia. Mekanisme 1. Terjadi pada sebagian besar jaringan. Glutamin diangkut dalam darah ke hati dan ginjal. Dalam hati, glutamin dihidrolis untuk melepas amonia yang akan masuk siklus urea. Dalam ginjal, glutaminase membebaskan amonia untuk diekspresikan dengan kelebihan asam darah. 2. Terjadi di otot. Siklus glukosa alanin. Glikolisis pada otot menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat akan mengalami transminasi membentuk alanin. Pirufat plus glutamat menjadi alanin plus A-ketoglutarat. Kemudian alanin diangkut ke hati, terjadi reaksi sebaliknya. A-ketoglutarate plus alanin jadi glutamat plus pirufat. Glutamat kemudian mengalami deaminasi oksidatif membentuk amonia, sehingga amonia masuk siklus urea. Pirufat yang terbentuk di hati membentuk glukosa, kemudian diangkut dalam darah kembali ke otot. Berikut skema transport amonia. 4. Siklus urea. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium atau HNA4+, yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati.
Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses siklus urea. Ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbomil fosfat. Lalu karbomil bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulin dan gugus fosfat dilepaskan. Selanjutnya, L-citrulin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-arginiosinat. Kemudian L-arginiosinat dipecah menjadi fumarat dan L-argini. Dan terakhir penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Katabolisme rangka karbon asam amino. Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Tempat-tempat masuknya asam amino ke dalam siklus asam sitrat untuk produksi energi. Misalnya kita lihat di gambar katabolisme rangka karbon asam amino ke dalam siklus asam sitrat, yaitu pada asam amino aspartagin setelah mengalami diaminasi dan proses lainnya akan berubah menjadi oksaloasetat. Tirosin akan berubah menjadi fumarat, sedangkan valin akan menjadi suksinil CoA. Anabolisme. Anabolisme asam amino merupakan peristiwa sintesis atau penyusunan. 1. Biosintesis glutamat dan aspartat. 2. Biosintesis alanin. 3. Biosintesis sintein. 4. Biosintesis tirosin. 5. Biosintesis arginin dan prolin. 6. Biosintesis serin. 7. Biosintesis glisin. Dan 8. Biosintesis aspargirin, glutamat, dan glutamin. Biosintesis glutamat dan aspartat. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam aketo dengan reaksi transaminasi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase atau AST. Biosintesis alanin ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin, yaitu 1. Secara langsung melalui degradasi protein. 2. Melalui transminasi piruvat dengan bantuan enzim alanin transaminase. ALT juga dikenal sebagai serum glutamat piruvat transaminase SGPT. Glutamat dengan piruvat menjadi aketoglutarat dan alanin. Biosintesis sistein. Sulfur untuk sintesis sistein berasal dari metionin. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalis oleh enzim metionin adenosyltransferase yang kemudian menghasilkan S-adenosylmetionin atau dalam kurung SAM. Yang berikutnya ada biosintesis tirosin. Tirosin dibentuk dari asam amino esensial fenilalanin yang kemudian dikatalis oleh enzim fenilalanin hidroksilase yang memerlukan NADPH dan O2. Biosintesis ornitin dan prolin. Glutamat adalah prekursor ornitin dan prolin. Ornitin berperan sebagai akseptor karbamoil fosfat dalam siklus urea dan sebagai prekursor untuk sintesis poliamin. Produksi ornitin dari semialdehid melalui reaksi glutamat dependent transaminase. Semialdehid didaur secara spontan menjadi pirolin 5 karboksilat yang kemudian direduksi menjadi prolin oleh NADPH dependent reductase. Selanjutnya ada biosintesis serin. Pembentukan serin dari 3 fosfogliserat memerlukan NADH dan glutamat sebagai donor gugus amin. Jalur utama untuk serin dimulai dari intermediat glikolitik 3 fosfogliserat. NADH linked
dehidrogenase mengubah 3-fosfogliserat menjadi sebuah asam keto, yaitu 3-fosfopirufat, sesuai untuk transminasi subsekuen. Aktivasi aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3-fosfoserin yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfatase. Biosintesis glisin. Pembentukan glisin dari serin memerlukan enzim serin hidroksimetil transferase atau glisin hidroksimetil transferase dan tetrahidroksifolat sebagai akseptor gugus metil dari serin membentuk metilen tetrahidroksifolat metilen tetrahidroksifolat. Selanjutnya biosintesis asparte, asparagin, glutamate, dan glutamin. Glutamat disintesis dengan aminasi reduktif ketoglutarat yang dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase yang merupakan reaksi nitrogen fixing. Aspartat dibentuk dalam reaksi transminasi yang dikatalis oleh aspartat transminasi AST. Glutamin dihasilkan dari glutamat dengan inkorporasi langsung amonia dan ini merupakan reaksi fixing nitrogen lain. Tetapi asparagin terbentuk oleh reaksi amidotransferase. Cacat genetik metabolisme pada asam amino. Gangguan metabolisme fenilalanin dan tirosin. Gangguan metabolisme fenilalanin dan tirosin disebut alkaptonuria. Gangguan ini disebabkan enzim homogentisat yang mengalami kerusakan sebagai akibat dari mutasi genetik sehingga tidak dapat menguraikan homogentisat. Yang kedua, gangguan metabolisme sistein. Gangguan metabolisme sistein yang disebut homocystinuria. Sesuai dengan namanya, gangguan ini ditandai oleh kadar homocystein yang tinggi dalam urin. Bentuk gangguan ini disebabkan karena penurunan aktivitas sistationin sintase terhadap koenzimnya pyridoxal fosfat. Yang ketiga, gangguan metabolisme asam amino berantai cabang. Ketonuria berantai cabang juga dikenal sebagai penyakit urin sirop atau maple syrup urin disease. Adalah akibat gangguan asam alfa-keto dekarboksilase, suatu enzim yang berperan pada katabolisme leusin, valin, dan isoleusin. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.